Makanya tak suruh cari pacar. Sampai sekarang belum punya pacar. Alah, apa sih? Sisma banyak yang ngantri Iya, dong. iya. Ah, This is podcast Sisma. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Sisma. Kali ini bersama aku, Anggita Santiari, yang menjadi host dan akan menemani kalian di episode kali ini. Topik kita yaitu tentang peranan orang tua dalam mendukung pendidikan anak-anaknya. Interesting banget kan? Jadi di sini Anggita udah kedatangan dua narasumber kita yang bersedia hadir, yaitu silakan kenalan. halo semuanya, good morning, is it? And it is so nice to meet you guys. Namaku Dharma Priya dan aku adalah seorang siswa di sekolah ini. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Dharma, dan ini adalah orang tuanya Kak Dharma. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Saya orang tuanya Dharma. Nama Bapak Putu Budi Sutaguna. Ya, salam kenal. Iya, salam kenal Bapak. Siap. Anggita panggil Om Putu aja Siap, deh, ya. biar santai dikit. Om Putu, Om Putu. Anggita mau mulai dari Kak Dharma. Oke. Kak Dharma itu kan salah satu siswa berprestasi. Kira-kira apa sih kesibukan kakak akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini ya, aku sibuk mempersiapkan tentang ujian. Kita kan lagi bentar nih ada Iya, SAT. benar. Itu lumayan tuh seminggu SAT. Habis itu aku juga ada persiapan lomba kayak ilmiah lombaku gitu. Wow, Kak Dharma tuh keren banget. Bisa aja. Anggita kenal Kak Dharma itu karena nggak pernah absen dari juara umum Langsung dipanggil di lapangan itu. Dan ini adalah orang tua Kak Dharma. Tentu Bapak kan sangat bangga ya punya anak seberprestasi Kak Dharma. Benar. Oke. Benar. Sangat Ya. bangga. Bangga dan juga bersyukur. Bersyukur Iya, tentu karena iya. ya apa yang dia capai itu membanggakan kami sekeluarga dan bisa menjadi contoh Iya, untuk tentu. teman-temannya juga biar berprestasi dan juga meningkatkan aktivitas baik formal maupun non formalnya seperti kerja kelompok ataupun kerja karya ilmiah yang lainnya. Oke. Bapak kesibukannya akhir-akhir ini apa tuh? Ya, Bapak kesibukannya memang dulu dapat terjun di dunia pariwisata, ya, menjadi Japanese speaking guide, tapi semenjak 2015 beralih profesi menjadi lawyer atau pengacara. Ya, jadinya aktivitasnya sekarang banyakan di dalam kantor, dulu di luar kantor karena mengantar para tamu ke objek wisata, tapi sekarang di dalam kantor dan persidangan aja. Wow, Bapak dan anak sama-sama keren ya. Terima kasih. Oh, makanya dari situ Bapak Om Putu pasti sangat mendukung langkahnya Kak Dharma Iya, benar. sebagai orang tua. Ya, pasti. Dukungan seperti apa sih yang misalnya Bapak berikan ke Kak Dharma biasanya? Ya, itu bisa dukungan moral maupun ya semangat dalam arti menyikapi apa yang dia ingin capai. Dan biasanya kami orang tua, ibunya terutama juga selalu mensupport, memberi nasihat kami ataupun secara sarana dan prasarana kita berusaha untuk menyediakan apa yang dia inginkan gitu. Sangat-sangat didukung ya Kak Dharma. Iya. Kak Dharma sangat beruntung dan Om Putu juga sangat beruntung punya Ya, Kak makasih. Dharma. Ya. Jadi karena Om Putu tadi sangat mendukung Kak Dharma dalam setiap langkahnya, mulai dari lomba, pendidikan yang lain, pasti les juga kan? Iya, Tentunya. les. Menurut Om Putu itu seberapa besar sih peranan orang tua dalam mendukung anak-anaknya? Seberapa besar pengaruh yang diberikan? Kalau ya menurut Om, peran orang tua dalam pendidikan anak adalah sangat penting. Itu krusial sekali. Karena bagaimanapun dia akan menuju ke masa depan yang ya semoga menjadi lebih baik. Terutama pada saatnya Om terapkan itu adalah tentang kejujuran. Karena apapun aktivitas yang dilakukan, kalau tanpa kejujuran itu hasilnya semu. Kejujuran itu berarti lawannya adalah kecurangan. Kalau semua dilakukan dengan kecurangan, dan itu pun akan ada tahapnya. Curang awal pertama,
pasti ada curang kedua, ketiga, keempat, itu akan dinikmati terus. Om tekankan supaya jangan melakukan sesuatu yang bersifat curang, harus dengan jujur. Kedua, disiplin, kerja keras, dan bertingkah laku yang patut, dan juga bertanggung jawab. Karena itu akan menjadi bekal dia ataupun anak-anak lain menuju ke menghadapi masa depan yang lebih baik. Jadi orang tua itu sangat penting dalam pembentukan karakter anak, tentu. Karena kan orang tua itu selalu kita temui dimanapun kita berada. Benar. Jadi peranan orang tua itu sangat penting. Dan menurut Kak Dharma itu, gimana perasaan Kak Dharma ketika semua langkah Kak Dharma itu didukung oleh orang tua Kakak, khususnya Om Putu sebagai ayah Kakak? Mengenai hal itu, kan tadi sempat bilang ada mention les ya. Dan kebetulan memang itu di-provide oleh orang tua. Untuk les itu kurang lebih aku hampir setiap hari les. Jadi itu aku sangat merasa bersyukur karena bisa les setiap hari, karena nggak cuma di sekolah aku dapat ilmu, tapi juga di luar sekolah aku dapat ilmu. Lalu untuk lomba-lomba juga ya di-provide hampir semuanya, dan itu tuh memang sangat membantu untuk perkembangan lomba begitu. Jadi memang patut bersyukur sih memang. Oh begitu. Jadi Kakak sangat senang misalnya kakak aku mau ini didukung sama orang tuanya. Iya, tapi itu nggak instan sih. Oh, nggak instan. Nggak instan. Tetap masih ada prosesnya, harus tunjukin kenapa mau ini, harus ditunjukin alasannya kenapa ini tuh berguna untuk aku gitu. Oh, jadi perlu kewajibannya dulu dijalanin, baru haknya bisa diterima. Iya, gitu. Oh, gitu. Kalau Kak Dharma sama Om biasanya itu bentuk support atau bentuk dukungan seperti apa? Misalnya kayak kata-kata semangat, misalnya apakah pernah seperti itu? Kata semangat jarang. Ya, kalau dari Om dan juga keluarga lah, intinya jangan terlalu memberi pujian yang berlebihan. Oh begitu. Ya, lebih baik kita memuji proses yang dia lakukan. Dalam arti contohnya misalnya lagi tekun belajar, kita pujilah bahwa semangat dek, kalau sudah rajin belajar hasilnya tidak akan membuat kita kecewa. Tapi kadang kalau aku dipuji gitu jadi aneh itu perasaan, ngerti nggak sih? Kita lagi sibuk belajar terus tumben belajar dan rajin belajar, kita kan jadi kayak aneh dan jadi males gitu. Makanya memang jarang dipuji gitu. Karena memang rajin dia. Oh, gitu. Ya, hampir setiap waktu pasti antara buka laptop ataupun tabnya atau komputer dia membuat rumus, karena memang suka ke fisika, kimia, atau saya lihat seperti itu. Iya, kimia sih. Oh, kalau misalnya terlalu dipuji itu pasti besar kepala nanti ya. Iya. Helmnya nggak muat nanti. Helmnya nggak muat nanti. Lebih baik kita puji prosesnya aja. Kalau lagi latihan latihan keras, kita puji, artinya semangat. Ya seperti itu ya. Berarti Kak Dharma itu dari kecil sudah terlihat nih potensi-potensi dia menyukai kimia, fisika, yang gitu-gitu Pak ya. Ditunjukkan dari sikap Kak Dharma waktu kecil. Bagaimana cara Bapak memperhatikan Kak Dharma? Ya, itu saya pikir alamiah saja jalannya. Nggak ada ya sistem baku yang kami terapkan harus suka ini, itu nggak ada. Kita memberi kebebasan. Karena ya anak-anak mau suka yang mana, pelajaran apa, sastra ataupun ya tentang fisika, pelajaran sains, ya yang mana dia suka aja. Karena pengekangan itu tidak bagus, dan memang itu akan hasilnya juga akan membuat dia kecewa nantinya. Misalnya kita mengarahkan ke pelajaran tertentu tapi hasilnya tidak begitu bagus, nanti yang diterima kesalahan pasti orang tua. Ya seperti itu ya. Berarti cara Bapak mendukung Kak Dharma itu adalah dengan tidak mengekang. Benar, memberi kebebasan dalam arti positif. Positif. Ya, karena terus terang untuk orang tua juga kadang-kadang yang hidup di zaman modern seperti ini, kota, kita terkendala kesibukan, keterbatasan waktu. Benar. Jadinya pengawasan yang harusnya kita berikan itu lebih, jadinya berkurang. Kita bukan bicara lagi masalah paruh waktu, tapi penuh waktu. Kadang-kadang Om kerja sampai malam di luar, Ibu juga sibuk, jadinya kendala untuk ketemu, berinteraksi atau berkomunikasi dengan anak jarang. Jadinya otomatis Om berusaha untuk melakukan sosial seperti mempergunakan gadget untuk chat
ada di mana, atau lagi ngapain, kalau bisa segera pulang. Gitu. Selalu berkabar ya. Selalu berkabar. Kalau Om itu ada nggak kekhawatiran, misalnya Kak Dharma ini kan sangat aktif di luar, kekhawatirannya Om misalnya dia salah pergaulan, bagaimana Om menangani kekhawatirannya Om biar nggak jatuhnya malah Kak Dharma dikekang jadinya? Ya, kan masalah kekhawatiran itu hampir semua orang tua memiliki, ada. Karena memang perkembangan teknologi ataupun perkembangan zaman sekarang ini kadang-kadang melesat dengan cepat, dan orang tua kadang-kadang dibikin terkejut karena ya itu kemampuan anak sekarang sudah sangat bagus-bagus, dan kita cuma memberi arahan saja supaya kalau kamu bergaul dengan orang baik, circle-nya itu pasti orang-orang baik juga ya. Dan itu juga kamu juga selalu menghormati, bersikap yang baik, dan selalu ingat sembahyang, karena itu secara moral itu akan membangun. Jadi tadi Om Putu keren banget loh. Biasanya kan orang tua itu selalu merasa dia adalah figuran yang duluan merasakan asin, pahit, dan manisnya kehidupan. Jadi jatuhnya orang tua tuh banyak yang mengekang anak-anaknya untuk kamu harus milih ini karena saya duluan merasakan gitu. Dan Kak Dharma nggak digituin ya? Jadi enggak sih. Paling pas kerpok itu kayak pulang gitu. Tapi ya memang kalau misalkan aku bilangnya masih lama nih kerpoknya belum selesai, oh ya silakan, jadi dikasih itu free time sampai jam 12. Waktu itu pernah waktu Galaxy tahun lalu kita kan sampai malam itu di sekolah, panitia sampai malam mempersiapkan lomba, dan itu memang dikasih sampai malam, tapi memang disuruh ingat pulang makan gitu. Ingat pulang makan. Iya. Tentu ingat kewajiban juga di rumah. Kalau misalnya Kak Dharma kan banyak nih punya support system dari keluarga, dukungan lebih yang diperlukan itu di dalam situasi apa menurut Kak Dharma selain lomba atau les itu? Dukungan lebih ya, saat ini sih belum ada. Mungkin dukungan lebih itu kayak makan itu ya setiap hari itu juga harus dimasakin, harus ada dukungan lebih. Masakin, terus juga hampir semua gadget udah terpenuhi sih. Laptop udah ada, HP udah ada, dari support semua. Sarana dan prasarananya udah lengkap ya untuk mensupport pendidikannya Kak Dharma. Dan satu poinnya Om minta supaya dalam berinteraksi dengan teknologi yang sangat canggih ini agar bisa memilah mana yang baik dan mana yang harus dilakoni, mana yang tidak. Karena kalau kita juga sekarang sistem pendidikan sekarang ini sangat berbeda dengan zamannya Om dulu. Digital semua. Ya, sekarang globalisasi dan digitalisasi itu sangat betul-betul melingkupi hampir semua ruangan. Jadi kalau kita terlalu banyak dengan berkutat dengan teknologi, juga nanti akan berinteraksi dengan sosial lingkungan sosial itu akan berkurang. Padahal itu interaksi yang paling penting dalam membentuk karakter seseorang, bukan dengan gadget seperti itu. Berarti itu udah pesan dimension satu pesan untuk kita semua, terutama Kak Dharma juga, bahwa interaksi sosial itu sangat diperlukan di era modern ini, di era digitalisasi yang dimana semuanya serba digital. Kita juga perlu interaksi sosial. Ya, memang berpengaruh sekali interaksi itu. Jadi ingat masa COVID itu kita kan benar-benar nggak ada interaksi sama sekali ya, dan itu memang sangat berpengaruh kepada aku. Jadi kayak dulu tuh aku memang benar-benar pendiam, gugup ngomongnya, tapi setelah udah mulai sekolah biasa jadi lebih normal lagi. Jadi memang perlu interaksi sosial sih, memang interaksi sosial, nggak boleh terpaku sama gadget saja 100% gitu. Kalau di masa COVID itu yang tadi kan kita bicara tentang masa COVID itu, kalau di keluarga sendiri Om sama Kak Dharma itu selalu interaksi gitu. Bagaimana cara membuat interaksi yang intens? Ya, karena masa COVID hampir 2 tahun itu lebih banyak kita di rumah kan, ya, otomatis interaksinya ya yang positif ada, yang negatif ada. Kadang-kadang yang namanya juga gitu kita berdiskusi, ada titik temunya, hasilnya akan bagus. Tapi kalau memang kontra, ya kita ada bersilat lidah. Iya, hampir setiap hari kayak itu. Tapi kita sebagai orang tua harus memahami bahwa mereka anak-anak menuju remaja, masa akil balik, itu akan sedikit emosi jiwanya akan melunjak, dan kita sebagai orang tua harus meredam
dan memberi pengertian pelan-pelan. Seperti itu aja. Berarti itu ya, kalau orang tua itu kan punya egonya sendiri, Om. Ya, Dan anak-anak, apalagi di fase remaja itu kan punya ego juga yang lebih tinggi. benar. Dalam misalnya Kak Dharma pengen ikut lomba ini, ada konsekuensi yang harus diterima sama Kak Dharma. Itu bagaimana cara Om untuk meyakinkan Kak Dharma, untuk menurunkan ego Kak Dharma agar tidak mengambil keputusan yang salah dalam Ya. dunia pendidikannya? Iya, benar. Kadang-kadang dia ingin seperti mengambil semua apa yang ingin dicapai. Berambisi Iya. ya. Iya. Kadang-kadang aku Jelas. memberitahu juga bahwa kemampuan seseorang itu ada Ada batasnya. batasnya. Ya, ukur berkaca pada diri sendiri bahwa itu ada step by step, langkah demi langkah yang dalam arti harus dilalui. Tidak bisa kita dengan hayalan bahwa saya harus ikut ini, ikut semua itu, ikut semuanya, karena hasilnya juga tidak akan memuaskan sekali. Itu aja, kadang-kadang Om beri pengertian bahwa lakukan apa yang ingin kamu lakukan, tapi jangan terlalu ambisi. Ya. Benar. Memang sih kayak ada beberapa kegiatan yang nggak bisa aku ambil semuanya, karena kalau aku ambil semuanya pun nggak bisa maksimal jadinya nanti. Iya, benar. Misalkan aku tuh nggak terlalu bisa di bidang desain gitu kan, jadi nggak aku ambil tuh, tapi aku juga tetap kerjaan, cuma nggak bisa bagus banget gitu loh. Iya. Makanya tak suruh cari pacar, sampai sekarang belum ada. Alah, apa sih? Sisma banyak yang ngantri Iya, dong. iya. Anggita juga jadi penasaran deh, Kak Dharma ini kan berprestasi banget. Pernah nggak satu titik Kak Dharma merasa ada kegagalan yang membuat kakak merasa, aduh aku nggak berguna nih, atau nggak aku kok gini ya gitu? Pernah nggak? Kalau gagal itu pasti pernah ngerasain, cuma ngerasain itu tuh nggak sampai bikin terpuruk. Pasti kayak misalkan ulangan deh, yang biasanya itu nilainya terus KKM semua 80, 90, terus tiba-tiba dapatnya 75 atau bahkan 70 kan. Wow. Itu kadang kok bisa gini nilainya, tapi ya sudahlah, dah terjadi kan gitu ya, kita balas di ulangan selanjutnya, ya kita tekun belajar, dan terbukti memang di ulangan selanjutnya itu bakalan bagus nilainya gitu. Wow. Jadi itu jadikan sebagai titik balik untuk melawan hal tersebut gitu. Jadi Kak Dharma nggak pernah cerita ya kalau misalnya Kak Dharma mengalami kegagalan gitu, Om? Ya, Jarang. biasanya sama ibunya dia atau mamanya ya curhat sama cerita. mamanya. Kalau sama ini nanti ceramahin. Oh, gitu. Ceramahin itu yang kayak gitu-gitu lah. Iya. Memang karena ibu tuh lebih bisa mengerti perasaan. Kalau ayah kan biasanya logika Ya, lebih tegas dan lah. motivasi tentunya. Biasanya Om itu memiliki motivasi tersendiri nggak untuk Kak Dharma? Apa itu? Enggak, untuk itulah, motivasi ya tetap ya seperti ya menjadi anak baik lah. Iya. Nah, kalau ingin berprestasi ya alurnya harus sesuai dengan apa yang diterapkan. Dia harus tidak boleh melenceng, tidak boleh berbuat yang aneh-aneh gitu. Tapi sepertinya Om Putu tuh lebih ke menjadi panutan, ingin menjadi sosok figuran yang bisa dituntun atau menuntun keluarga. Karena Ya kan? karena anak pada dasarnya adalah orang tua itu dianggap sebagai role model. Ya, role model. Ya, idola, karena dari kecil sampai umur 5 tahun, 10 tahun ya menuju akil balik, mereka selalu melihat orang tua. Tingkah laku ataupun interaksi orang tua, ya mereka akan melihat seperti itu. Kadang-kadang mereka akan mencontoh tanpa disadari, mereka akan ikut seperti itu. Ya. Iya, kalau misalnya karena Om ini keren banget, Kak Dharma juga keren banget. Ada nggak pesan untuk Kak Dharma ke depannya gimana agar lebih keren nantinya? Kita ini keluarga bukan keluarga WLA sih, jarang ngasih affirmation love Tapi words. siapa tahu ada pesan yang terpendam Oh untuk iya Kak iya, Dharma. silakan. Dikeluarkan di sini Om. Ya, pesannya di rumah aja nggak pernah. ya tetap pertama tetap sembahyang. Ya, ingat. Oh itu wajib lah. Itu ingat dengan ya istilahnya tuntunan orang tua, juga dengan saudara-saudara harus hormat, dan juga jika ingin mencapai target apapun itu harus dari dasar kamu pahami, tekuni dan kuasai biar bisa istilahnya hasilnya juga menjadi lebih baik.
Seperti itu aja, simple sebenarnya. Simple sebenarnya, Kak neko-neko, Dharma. ya. Iya, simple. Sudah simple. didengar, Kak Dharma? Ya sudah lah, dah biasa itu. Dan tadi bicara tentang orang tua, pesan orang tua kepada anak. Kalau anaknya sendiri bagaimana? Ada nggak pesan kepada ayahnya tercinta? Pesannya, tolong check outin buku pelajaranku di Shopee. Wow, Beliin lagi Spotify Premiumnya. itu bukan pesan Oh iya, sih. itu bukan pesan. Itu Oh iya. list keinginan. Oh iya, pesan ya. Aduh, bukan POA. Ya, orang tua tidak mengabaikan yang itu biasanya. Iya, pesan itu ya. Apa tuh? Bikin suasana terharu di sini. Ya. Support pendidikan saya. Biayai terus les saya. Ya itu guys ya. Itu lumayan menguras lah. Les untuk itu biaya memang les. lumayan lo menguras loh, memang lumayan Iya. menguras. Tapi kenapa aku pengen les banyak-banyak? Karena biar aku ada kegiatan di luar gitu. Kadang kan sumpah tuh di rumah seharian terus 24 jam kan. Pulang sekolah, rumah tuh kan siklusnya bosan. Mending kita pulang sekolah, rumah bentar, les baru ke rumah lagi. Jadi kayak Makanya ambil aktivitas di luar akademik kan harusnya seperti olahraga, ya. kegiatan seni, Ekstra, main gitar, ekstra, piano. ekstra itu udah loh. Biar jalan otak kiri, otak Iya, kanannya. benar, gitu iya, kan. iya. Oh, tapi Kak Dharma berarti lebih ke akademik Ya, diambil. full, ya, lebih banyak akademik Full ya. akademik. Tahun depan aku bakal non-akademik olahraga ya. Asalkan anak enjoy ya Om ya. Ya, menikmati itu aja. Ya. Menikmati. Siapa tahu Yang nanti positif, bisa jadi yang positif next ya. pengacara di keluarga. Aduh. Oh bukan, next dokter. Aduh. Oh bukan. Ya kalau dokter boleh lah, diusahakan dikit. Tentunya Om, Kak Dharma kan punya cita-cita yang tinggi. Semua anak juga memiliki cita-cita yang tinggi. Bener. Kalau Om, kira-kira bagaimana menanggapi cita-cita Kak Dharma? Bagaimana persiapannya Om untuk mendukung cita-citanya ke depannya? Ya, sekarang kan dia kelas 11, 12 ya? 11. 11. Ya, berarti mau ke kelas 12. Ya, otomatis setelah itu akan menuju jenjang universitas. Ya, Ya, betul. dari situ kami orang tua sudah berpikir mau menuju artinya bidang apa yang ada, fakultas apa yang akan diambil. Dan masalah universitas ya enggak begitu menekankan aja, mau di Bali atau di luar silakan, yang penting ya itu bisa melakoni dan bertingkah laku yang baik. Dan tapi pada umumnya orang tua akan sedikit berambisi, pasti anaknya ingin menjadi sosok yang Terbaik. terbaik dan berkualitas. Tentu. Ya, makanya Om juga bisa berpikir seperti itu. Cuma untuk mengungkapkan itu Om tidak lakukan, karena biarkan dia mengalir, nanti otomatis terbentuk dengan sendirinya selama itu yang bersifat positif. Itu aja. Tentu. Berarti dari kebebasan yang diberikan oleh orang tua itu juga perlu, anak juga perlu memiliki tanggung jawab atas pilihannya sendiri. Siap. Harus siap untuk survive di pilihannya Iya, itu. tentu. Dan nanti pasti akan ada strugglingnya sendiri. Dan orang tua pasti akan selalu menjadi garda terdepan untuk melindungi anak-anaknya. Benar. Ya. Jadi kesimpulannya dari topik ini adalah peran orang tua sangatlah penting dalam pembentukan karakter anak. Orang tua harus memahami dan selalu memberikan kebebasan pada anak-anaknya. Nah, anak juga yang telah diberikan kebebasan oleh orang tuanya perlu memiliki tanggung jawab atas pilihannya sendiri. Jadi, orang tua sangatlah penting dalam pemenuhan sarana dan prasarana anak dalam pendidikan. Teman-teman, sekian podcast hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.